Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Syarah Thalathatil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu pada perkataan beliau, wa'lam anna du'a nau'an. Ketahuilah bahwa doa itu ada dua jenis. Doa masalah wa doa ibadah. Doa masalah dan doa ibadah. Fa du'aul masalah huwa du'aut talab. Doa masalah itu adalah ketika seseorang meminta kepada Allah. Ay talabal hajat, itu meminta kebutuhan-kebutuhan dia. Wa huwa ibadah, dan ini adalah ibadah. Ya, jelas. Berdoa kepada Allah itu adalah ibadah. Dan dalil-dalilnya sudah kita sebutkan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Idza kana minal abdi li rabbih. Itu dengan catatan kalau doa itu yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Li'annahu yatadamman al-iftiqar ila Allah taala. Karena ini mencakup al-iftiqar ila Allah. Itu kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa butuh dan memang kenyataannya memang demikian. Kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Al-iftiqaru ila Allah, yaitu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal luju'a ilaih, yatadamman al-iftiqara ila Allah taala wal luju'a ilaih. Doa itu juga merupakan ibadah karena doa itu mencakup al-luju' ilaih, yaitu kembali kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa. Wa i'tiqad annahu qadirun karimun wasi'ul fadl war rahmah. Dan juga doa itu juga mencakup keyakinan bahwa Allah itu adalah zat yang maha mampu, zat yang maha kuasa, zat yang maha dermawan, zat yang memiliki karunia yang luas, karunia yang besar, dan rahmat yang luas kepada para hambanya. Nah, jadi ini adalah kandungan dari doa. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, maka dia pada hakikatnya berarti sudah merasa bahwa dia memang merasa dia butuh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa dia memang butuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meminta pertolongan dan meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu untuk menjawab doa-doanya. Zat yang dermawan, yang memberikan karunia yang besar dan rahmat yang luas kepada para hambanya, kepada dia. Maka ini kandungan dari doa. Ya, jadi ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu telah mencakup keseluruhan dari hal tersebut. Itu menunjukkan bahwa dia butuh kepada Allah. Orang kalau misalkan dia diliputi dengan kesombongan, merasa memiliki segalanya, merasa berkuasa, maka akan semakin sedikit pula dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berdoa kepada Allah, berarti dia meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Dia meyakini bahwa satu-satunya zat yang dia bisa mintai pertolongan dalam segala urusan dia itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kandungan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Wa yajuzu idza sadara minal 'abdi limithlihi minal makhluqin. Maka doa yang berarti seruan, berarti kalau sesama makhluk kita tidak terjemahkan doa, kita terjemahkan seruan. Kalau di bahasa Arab itu sama-sama doa. Doa itu sama-sama bisa bermakna doa kepada Allah atau menyeru. Menyeru yakni kita mengatakan misalkan wahai fulan misalkan, minta tolong. Nah, itu juga disebut menyeru, itu menyeru ya. Di situ disebut doa juga, doa dalam bahasa Arab. Tapi beda antara doa ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya penulis di sini menjelaskan bahwa kalau kepada Allah itu adalah ibadah, tapi kalau kepada sesama makhluk itu bukan ibadah, itu cuma minta tolong biasa. Itu cuma manggil biasa. Wa yajuzu idza sadara minal 'abdi limithlihi minal makhlukin idza kana al-mad'u ya'qilu ad-du'a wa yaqdiru 'ala al-ijabah. Jadi ketika kita menyeru kepada orang lain, meminta pertolongan kepada dia, maka ini boleh kalau orang yang kita mintai tolong tersebut itu bisa mendengar doa kita, atau bisa mendengar seruan kita, bisa mendengar minta tolongnya kita, bukan jauh dari kita, sehingga kemudian kita menyeru kepada dia, berarti kita meyakini bahwa dia dengar, betul tidak? Berarti meyakini bahwa orang tersebut bisa mengetahui perkara yang gaib, yang jauh sekali. Ini jelas adalah kesalahan. Tapi kalau orangnya di hadapan kita misalkan, atau jauh tapi melalui telepon, ya, melalui telepon. Ana dikomentari sama sebagian mahasiswa, Pak, ini jadul banget ini, apa? Generasi menunjukkan generasi. Emang anak muda zaman sekarang nggak pakai simbol begini untuk misalkan menyebutkan telepon? Gimana ya? Gini ya? Ada teleponnya. Oh gini. Ala kulli hal. Baik, jadi ketika seseorang itu bisa yakni menyeru kepada seseorang, minta tolong kepada seseorang, dan orang tersebut bisa mendengar, bisa mengetahui bahwa kita lagi minta tolong kepada dia, dan yang perkara yang kita mintai tolong itu adalah perkara yang bisa diwujudkan oleh makhluk, bisa dilakukan oleh makhluk. Ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, betul? Kalau itu tidak bisa dilakukan oleh makhluk, seperti kita minta tolong untuk memperlancar rizki misalkan, minta tolong supaya bisnis kita yakni penuh barokah misalkan, itu hanya bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa minta tolong kepada orang untuk kemudian mewujudkan hal tersebut. Minta tolong kepada orang untuk berdoa kepada Allah, bisa. Kita minta tolong supaya orang tersebut berdoa kepada Allah. Tapi minta tolong orang tersebut supaya memperlancar rezeki kita, kemudian memberikan keberkahan kepada kita, melariskan dagangan kita misalkan, maka ini tidak bisa, ya. Anda mendengar ada suara-suara, kajian harap tenang. Ya, ketika kajian harap tenang. Baik, jadi itu yang namanya menyeru atau minta tolong kepada makhluk harus ada dengan dua syarat itu, yaitu ketika kita meminta pertolongan kepada orang lain tersebut harus bisa memahami atau memahami dan mengetahui bahwa kita sedang minta tolong kepada dia, dan perkara yang kita mintai tolong itu adalah sesuatu yang memang bisa diwujudkan oleh makhluk. Baik. Kama sabaqa fi qaulil qail, ya fulan at'imni. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti pada perkataan seseorang, wahai fulan, berikanlah makanan kepadaku. Nah, ini bisa diwujudkan oleh makhluk. Jadi tidak masalah kita minta pertolongan kepada orang dalam masalah ini. Wa amma du'aul ibadah fa ayyata'abbad bihi lil mad'u talaban li thawabihi wa khaufan min iqabih. Adapun doa ibadah, maka yang dimaksud doa ibadah adalah ibadah. Setiap kita beribadah kepada Allah itu adalah doa ibadah namanya. Yaitu ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya doa ibadah. Kenapa disebut doa ibadah? Kenapa enggak disebut ibadah saja? Karena ketika seseorang beribadah, pada hakikatnya dia meminta kepada Allah. Sedang minta pahala, minta ampunan, minta perlindungan dari azab neraka. Ketika dia beribadah kepada Allah, ya, beribadahnya misalkan ya salat, zakat, puasa, haji atau umrah jika mampu, dan amalan ibadah yang lain, maka pada hakikatnya dia sedang meminta kepada Allah. Dia sedang minta pahala kepada Allah, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Makanya itu disebut sebagai doa ibadah. Wa hadza la yasihhu li ghairillahi. Maka ini enggak sah untuk diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah harus selalu diarahkan hanya kepada Allah. Wa sarfu li ghairillahi syirkun akbar mukhrijun anil millah.
Maka mengarahkan ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, ini esensi dari tauhidul uluhiyah. Berbahaya. Jadi melakukan syirik akbar bisa membuat pelakunya keluar dari Islam. Wa alaihi yaqa'ul wa'id fi qoulihi ta'ala, dan dalam masalah inilah kemudian adanya ancaman di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Allah, maka mereka akan masuk ke dalam Jahannam. Ya. Selamanya dalam keadaan yang hina. Maka ini sombong dari beribadah kepada Allah itu berarti apa? Antara tidak beribadah sama sekali kepada siapapun atau mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kasus ini sudah cukup untuk disebut sebagai kesyirikan, syirkun akbar. Kemudian setelah membahas masalah doa, doa itu adalah salah satu bentuk ibadah. Kemudian penulis itu menyebutkan bentuk ibadah yang lain, yaitu takut. Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, takut itu nanti ada bermacam-macam. Ada beberapa jenis takut. Di antara jenis takut adalah takut yang merupakan ibadah. Nah, ketika dia merupakan ibadah, maka kaidahnya adalah jangan arahkan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut yang bersifat ibadah itu harus hanya kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwa ada takut yang merupakan ibadah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum. Janganlah kalian itu takut kepada mereka, kepada syaitan, kepada wali-wali syaitan. Jangan takut kepada mereka, kepada orang-orang kafir misalkan. Ya. Misalkan banyak dari kita misalkan mendengar banyak konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ternyata merekalah yang misalkan ya di antara berita konspirasi ternyata merekalah yang bikin virus misalkan, mereka punya makar ini itu dan seterusnya, ada organisasi rahasia apa misalkan. Ya nggak usah disebut ya. Udah nggak rahasia lagi berarti kalau sudah. Ya, mereka bikin organisasi rahasia misalkan untuk mengatur ekonomi global misalkan, macam-macam. Banyak sekali konspirasi-konspirasi yang bisa jadi benar, bisa jadi salah, bisa jadi ada yang benar, bisa jadi ada yang salah atau tidak akurat. Maka jangan takut kepada mereka. Fala takhafuhum. Jangan takut kepada mereka. Di zaman Nabi Muhammad SAW juga banyak sekali seperti ini, konspirasi-konspirasi, rencana-rencana makar yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, kabar-kabar yang tersebar, rencana-rencana yang mereka akan lakukan, bahkan sejak tidak hanya ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah, tapi ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat masih di Makkah. Kita lihat bagaimana mereka berkomplot untuk membunuh Nabi Muhammad SAW tepat sebelum ketika Nabi Muhammad SAW mulai hijrah ke Madinah. Betul tidak? Sampai Ali radhiyallahu anhu diminta Nabi Muhammad SAW untuk tidur di kasur beliau. Pada saat itulah Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy hendak melancarkan makarnya tersebut. Jadi banyak makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy sejak Nabi Muhammad SAW masih di Makkah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka. Jangan sibuk dengan berita-berita konspirasi tersebut. Karena kita nggak bisa membedakan, kita nggak bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Itu serahkan kepada ulil amri. Mereka yang berusaha mencari tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ulil amri kita diberikan taufik untuk bisa mengurusi negara ini, urusan negara yang banyak. Ya, di antara akidah Ahlussunnah adalah tidak mencela ulil amri, tapi mendoakan ulil amri. Karena kalau mencela maka semua orang bisa dan tidak memperbaiki keadaan, betul tidak? Tapi kalau berdoa kepada Allah untuk memperbaiki urusannya ulil amri, maka itu berarti kembali. Kalau ada orang yang berkata, kalau cuma berdoa maka juga nggak bisa mengubah. Itu kembali kepada apakah keimanan kita ketika kita berdoa kepada Allah, apakah Allah maha mampu untuk mengubah itu semua. Betul tidak? Apakah Allah, kita merasa bahwa kalau kita berdoa itu kemudian sia-sia, berarti kita tidak merasa bahwa Allah adalah maha mampu. Betul?
Nah, jadi arahkan energi untuk yang awalnya untuk mencela, tapi arahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biarkan ulil amri yang menentukan ini mana yang benar, mana yang salah dari seluruh berita yang simpang siur tersebut. Kalau kita bertanya kepada orang yang terkenal misalkan ya, kepada orang yang terkenal, terserah bisnisman atau siapapun itu, politikus atau orang kaya atau ilmuwan atau bahkan ulama, ustaz dan seterusnya. Kalau kita tanyakan kepada mereka, misalkan kemudian dibandingkan antara berita tentang antum di sosial media atau di internet misalkan dengan yang sebenarnya, itu berapa banyak yang benar, berapa banyak yang salah? Kebanyakan itu ada mungkin awalnya benar, mungkin niat awalnya benar, tapi kemudian ada bumbu-bumbu dari wartawan misalkan, ada bumbu-bumbu dari komentar netizen misalkan, sehingga tidak objektif lagi. Itulah kondisi dari sosial media atau internet atau berita secara umum. Makanya fatabayyanu, tabayyunlah. Baik. Sekarang kita lihat, fala takhafuhum, janganlah takut kepada mereka. Jangan takut kepada makar-makar yang dibuat oleh syaitan atau orang-orang yang merupakan pasukannya syaitan. Wa khafuni, akan tapi takutlah kepadaku, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika kalian memang beriman. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Sibukkan diri kita dengan ibadah, sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat, menuntut ilmu syar'i, menebarkan kebaikan. Maka ini satu-satunya cara untuk bisa selamat di zaman fitan, di zaman huru-hara. Semakin menuju akhir zaman, semakin banyak huru-hara yang terjadi. Semakin menuju akhir zaman, maka tanda-tanda akhir zaman juga akan semakin banyak. Dan itu nanti dibahas di babnya tersendiri tentang tanda-tanda akhir zaman yang sahih, yang disebutkan di dalil yang sahih, dan bagaimana kita bermuamalah dengan dalil-dalil yang menyebutkan tanda-tanda akhir zaman tersebut. Semakin zaman berlalu, semakin banyak huru-hara. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk selamat dari huru-hara tersebut itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara mengamalkan agama Allah adalah tidak bersibuk-sibuk dengan hal-hal yang itu tidak bermanfaat. Tidak sibuk-sibuk dengan hal yang sia-sia. Seperti tadi, bahas konspirasi, kemudian takut sendiri, kemudian macam-macam gitu ya, itu berbahaya. Jadi fokus kepada belajar agama Allah, amalkan agama Allah Subhanahu wa taala, tunaikan kewajiban kita, cari nafkah, birrul walidain, kewajiban kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah istiqomahlah di situ sampai ajal menjemput. Itulah cara untuk supaya selamat di tengah huru-hara akhir zaman ini. Kemudian qauluhu al-khauf huwa az-za'r wa huwa infi'alun yahsulu bi tawaqqu'i ma fihi halakun aw dararun aw adza. Khauf, apa yang dimaksud dengan khauf? Khauf itu adalah perasaan, perasaan yang muncul ketika seseorang itu khawatir terhadap suatu yang mencelakakan atau suatu yang mengandung bahaya atau suatu gangguan. Az-za'r itu adalah kekhawatiran. Ketika sesuatu itu bisa bersifat tiga tadi bisa mencelakakan, bisa memberikan madarat atau bisa memberikan gangguan. Ketika orang khawatir itu namanya takut. Wa qad nahallahu subhanahu wa ta'ala an khaufi awliya'is syaitan wa amara bi khaufihi wahdah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari takut terhadap wali-wali syaitan. Itu yang di ayat yang barusan. Fala takhafuhum, janganlah takut kepada mereka. Ini takut kepada wali-wali syaitan. Takut kepada syaitan dan wali-wali syaitan. Orang-orang yang menjadi pasukannya syaitan untuk menjalankan misi-misinya syaitan. Bisa termasuk manusia. Maka itulah yang disebut dengan wali-wali syaitan. Wa amara bi khaufihi wahdah. Dan Allah memerintahkan untuk hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
ketika ada sesuatu yang itu ditujukan untuk membuat geger kaum muslimin, itu misalkan ya, kita contohkan lagi misalkan dalam salah satu fase sirah. Ketika setelah perang Uhud, ketika di perang Uhud kaum muslimin, para sahabat menang atau kalah? Awalnya menang kemudian kalah, betul tidak? Sehingga Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menjadi satu-satunya panglima perang yang bisa mengalahkan kaum muslimin yang di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya panglima perang yang bisa mengalahkan para sahabat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu-satunya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Enggak pernah ada setelah itu atau sebelum itu yang kita nggak bisa sebut itu prestasi, betul tidak? Ya, cuma itu disebutkan oleh para ulama. Yakni di antara fase sejarah yang dilalui oleh Khalid bin Walid. Kemudian beliau masuk Islam, jadi sahabat yang mulia dan bahkan diberikan gelar Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika setelah perang Uhud, ketika kaum muslimin menderita kekalahan, kemudian balik ke Madinah, itu mulai tersebar itu hoax. Apa itu hoax? Hoax. Ya, hoax. Yakni kabar yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Muncul berita-berita simpang siur bahwa ini orang-orang kafir Quraisy akan sudah mengumpulkan pasukan lagi hendak menyerang Madinah sekarang. Sebelumnya perangnya di luar Madinah, di Uhud. Ini sekarang mereka akan masuk ke Madinah untuk menyerang kita semua. Muncul kabar tersebut. Ya kan, tapi para sahabat kemudian, yakni tentunya habis kalah perang, kemudian muncul berita itu, para sahabat sebagian dari mereka sempat khawatir, sempat takut. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk tidak takut, dan kemudian mari kita serang balik mereka. Kemudian mereka pergi ke mana? Para sahabat. Mari kita serang orang-orang Yahudi yang membelot, yang melanggar kesepakatan dengan kita. Kemana? Bani Quraidah. Nah, Masya Allah. Ya, ke Bani Quraidah. Jadi kabar yang simpang siur tadi nggak usah pikirkan. Sekarang kita fokus pada apa yang Allah perintahkan. Yaitu apa? Baru kalah perang, tapi kemudian mereka berangkat lagi. Ya, ini penuh izzah, ya, penuh keperkasaan. Tidak masalah, barusan kalah perang, tidak masalah. Mari kita lanjut. Kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya, malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa para malaikat belum menurunkan senjata. Ayo kita berangkat lagi ke Bani Quraidah. Taib. Wal khaufu salasatu anwa. Takut itu ada 3 jenis. An-naul awal khaufun tabi'i ka khaufil insani minas sabu' wan nari wal gharaq. Yang pertama adalah takut jenis pertama, itu adalah takut yang bersifat tabi'i, bersifat alamiah, bersifat natural. Maksudnya adalah memang itu rasa takut itu memang Allah ciptakan, ada, dimiliki oleh setiap manusia. Ya, tujuannya supaya orang itu tidak sembarangan. Yani ketika ada api kemudian nggak takut sama sekali, kemudian masuk ke situ, ya itu bisa mencelakakan dirinya. Jadi rasa takut yang tabi'i itu memang Allah ciptakan supaya manusia bisa survive, bisa bertahan hidup. Nah, termasuk ketika ada binatang buas misalkan, atau ada api, atau takut tenggelam. Itu memang rasa takut yang Allah ciptakan, yang ada dimiliki setiap manusia. Kalau tidak punya rasa takut sama sekali, justru nggak normal. Ya, justru tidak normal. Ada orang naik gedung ratusan lantai, tahu antum? Katanya tidak takut sama sekali ya nih ketika sedang fokus maka ya selain karena punya skill ya, tidak sembarangan juga. Betul, tidak untuk dicontoh. Baik, jangan dijadikan inspirasi. Ini Masya Allah ya, ini masjid ini walaupun cuma 2 lantai sudah tinggi, betul tidak? Itu ratusan lantai. Baik. Nah, jadi rasa takut yang tabi'i itu tidak masalah. Wa hadza la yulamu alaihi al-abdu. Ini tidak masalah.
bagi seseorang untuk memiliki rasa takut ini. Qala Allah Ta'ala an Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka pada keesokan harinya Musa itu berada di kota tersebut dalam kondisi takut, yakni khawatir. Karena hari kemarinnya Nabi Musa alaihissalam telah membunuh orang secara tidak sengaja. Nah, kisah itu. Nah, paginya, besoknya beliau takut. Nah, ini takut yang bersifat tabi'i. Ya, takut yang bersifat tabi'i. Maka itu normal, bukan merupakan kesyirikan. Takut ular, oh ini berarti mengarahkan takut kepada selain Allah, yaitu kepada ular. Nggak boleh kita takut, itu salah. Karena ini takut yang merupakan takut yang tabi'i. Takut istri, kalau itu ada catatan. Ya, takut istri itu ada catatan, harus dirinci. Ya, harus dirinci. Kalau maksudnya adalah kita menghormati istri kita, sehingga ketika istri kita menegur dalam hal yang baik, maka kita mengikuti saran tersebut. Nah, ini bagus. Tapi kalau misalkan kita menuruti kemauan istri padahal itu maksiat, nah ini kemaksiatan itu sendiri. Ini buruk berarti. Jadi takut istri ini bisa diperinci juga. Ya, harusnya seorang suami bukan takut istri, tapi menyayangi istri. Betul tidak? Masya Allah. Betul tidak? Nah, Ana selamat insya Allah nanti pulang ya. Ini ditonton kayaknya ya, walaupun nggak ikut ke sini cuma dipantau. Betul tidak? Insya Allah tidak tidur di sofa. Apalagi ditikar ya. Jadi atau tiba-tiba Ana ngetok, ya rumah antum ya nih, Ana numpang tidur malam ini gimana? Enggak ya insya Allah ya. Jadi seorang suami harus punya izzah ya, jangan takut istri, tapi menghormati, menyayangi. Betul tidak? Cuma beda bahasa aja ya. Baik. Nah sekarang, lakin idza kana hadzal khaufu kama dzakara Syekh rahimallah sababan li tarki wajibin aw fi'lin muharramin kan haraman. Ini kaidah tentang takut jenis pertama ini. Kalau takut tersebut kemudian menjadi sebab, takut yang tabi'i menjadi sebab untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, maka ini haram. Gak masuk syirik akbar, tapi dosa aja, kemaksiatan. Contohnya misalkan takut sama atasan. Atasan menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan, ikutan korupsi misalkan. Kemudian takut, akhirnya korupsi juga. Maka rasa takut tersebut adalah kemaksiatan. Rasa takutnya kemaksiatan, perbuatan korupsinya kemaksiatan juga. Betul tidak? Berapa kali itu kemaksiatan yang sudah dilakukan? Takut kepada atasan sehingga nanti ketika akhir tahun misalkan disuruh pakai pakaian ala orang kafir, kemudian pakai pakaian ala orang kafir tersebut. Nah, ini takut yang haram. Karena dengan takutnya tersebut dia melakukan sesuatu yang haram. Ini nggak boleh. Jadi kalau takut tersebut membuat seseorang itu meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan atau melakukan keharaman yang Allah haramkan, maka ini adalah kemaksiatan. Ini adalah dosa. Tapi nggak nyampe syirik akbar. Ya tergantung. Kalau takutnya misalkan dia disuruh melakukan syirik akbar, kemudian dia takut untuk menolak sehingga dia melakukan syirik akbar tersebut, ya sudah, ini berarti takutnya adalah kesyirikan juga. Karena dia telah melakukan syirik akbar dengan takutnya tersebut. Baik. Li'anna makana sababan litarki wajibin aw fi'lin muharramin fahuwa haram. Karena sesuatu yang menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, maka ini juga haram. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, termasuk ya ini mereka di sini berarti tidak hanya syaitan, tidak hanya wali-wali syaitan. Setiap orang yang memerintahkan kita untuk berbuat maksiat. Nah, itu berarti dia dalam hal tersebut sudah menjadi anak buahnya syaitan. Betul tidak? Walaupun bisa jadi nanti dalam hal yang lain, dalam waktu yang lain dia melakukan amalan ibadah, alhamdulillah. Tapi dalam suatu kesempatan dia memerintahkan kita untuk berbuat maksiat misalkan. Fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka. Tapi takutlah kepada Allah saja jika kalian beriman. Itulah makna dari ayat tersebut. Wal khaufu minallahi ta'ala yakunu mahmudan
wa yakunu ghairu mahmud. Takut kepada Allah itu ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Wah, gimana ini? Takut kepada Allah itu ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Fal mahmudu, takut yang terpuji adalah makanat ghayatuhu ayyahula bainaka wa baina maksiatillah. Takut yang terpuji kepada Allah itu adalah ketika rasa takut tersebut membuat kita tidak melakukan kemaksiatan. Rasa takut tersebut menghalangi kita dari kemaksiatan kepada Allah. Kita nggak melakukannya karena rasa takut kita kepada Allah. Ini takut yang terpuji. Bihaitsu yahmiluka ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Jadi rasa takut kepada Allah tersebut membuat kita melakukan hal-hal yang Allah wajibkan dan meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Fa idza hasalat hadhil ghaya sakana al-qalbu wa ma'anna wa ghalaba 'alaihi al-farah bi ni'matillah. Ketika tujuan ini tercapai, dia takut kepada Allah dengan takut yang terpuji sehingga dia melakukan apa yang Allah wajibkan, menghindari apa yang Allah haramkan, maka hatinya akan menjadi tenang. Hatinya akan menjadi tumakninah. Hatinya akan dipenuhi kebahagiaan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat dari orang yang bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sehingga ketika seseorang itu menjemput rizkinya dari jalan yang haram, ketika seorang melakukan sesuatu yang haram, kan rizkinya tetap, betul tidak? Kita diberikan pilihan, rizki kita sudah ada jatahnya. Kita sekarang punya pilihan masing-masing. Apakah 100% dari rizki kita itu akan kita jemput dari cara yang halal? Atau sebagian persennya kita jemput dari cara yang haram? Adapun rizkinya sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ajal kita kemudian bisa nambah sendiri sehingga nanti rizkinya jadi lebih gitu? Nggak bisa. Ajal kita sudah ditakar, rizki kita juga sudah ditakar. Tapi kita diberikan pilihan oleh Allah. Kita 100% rizki kita di dunia ini, mau 100%-100%-nya dari yang halal, atau 90% halal, 10% haram, atau 10% halal, 90% haram, atau seluruhnya haram. Ya, itu kita yang menentukan sekarang. Kita diberikan pilihan oleh Allah dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas pilihan kita tersebut ketika masih di dunia. Jadi baik kita jemput dengan cara yang halal atau yang haram, itu tetap disebut rizki kita. Nggak seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini bahwa sesuatu kalau dijemput dari jalan yang haram itu bukan rizki dari Allah. Tidak. Ya, semuanya rizki dari Allah, tapi orang tersebut menjemputnya dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Nah, ketika seseorang itu yakni misalkan dia bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah dengan takut yang terpuji, sehingga kemudian seluruh rizkinya itu dia usahakan adalah dari jalan yang halal, dia beribadah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia tawakal kepada Allah, maka hatinya akan menjadi tenang. Hidupnya akan dipenuhi keberkahan. Sebaliknya, kalau seseorang itu bermaksiat kepada Allah, walaupun dia kaya, tapi kekayaannya berarti banyak persentase rezekinya dari jalan yang haram tadi, maka walaupun dia itu kaya, walaupun dia itu penuh kecukupan, maka hatinya tidak akan tenang. Maka dia akan dipenuhi kegundahan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang? Ya. Jadi kalau tidak mengingat Allah, kalau bermaksiat kepada Allah, maka hati tidak akan menjadi tenang. Nah, ketenangan hati itu, uang memang bisa memberikan ketenangan. Kita tidak menyangkal hal tersebut, betul tidak? Kalau orang kelaparan dibandingkan dengan orang itu tercukupi kebutuhannya hari itu, mana yang lebih tenang? Orang yang tercukupi kebutuhannya, betul tidak? Dunia, harta, kemudian ya nikmat-nikmat dunia secara umum, bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan kebahagiaan, tapi ketenangan dan kebahagiaannya tidak hakiki. Ketenangan dan kebahagiaannya itu tidak hakiki. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu misalkan dia punya harta, dia merasa bisa bahagia dengan hartanya tersebut, tapi kalau dia sudah terbiasa dengan harta segitu, kira-kira dia bakal minta lebih atau tidak? Dia akan berusaha untuk terus lebih, betul tidak? Setelah dia terbiasa, dia akan merasa hidup saya biasa-biasa aja, akan lebih baik lagi kalau kita nambah lagi. Cita-citanya akan selalu terupgrade, akan selalu nambah lagi, gak akan berhenti. Ya. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum,
At-takatsur, berbanyak-banyak itu telah melalaikan kalian, berbanyak-banyak harta, bertinggi-tingginya jabatan, berluas-luasnya popularitas, itu semua alhaakum, yaitu melalaikan kalian. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk ke dalam kuburan. Itulah sifat manusia yang lalai. Sampai dia mati, dia akan selalu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Jadi ketika seseorang itu dia memiliki rasa takut yang terpuji, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuat dia beribadah kepada Allah, akan membuat dia itu memiliki hati yang tenang, hati yang tumakninah, dan itu akan memberikan dampak kepada dia. Hati yang tenang tersebut akan memberikan dampak kepada dia. yakni dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Tadi kita sebut, uang naam bisa memberikan kebahagiaan, tapi kebahagiaannya semu. Ya, kebahagiaannya semu. Ketika sudah mati, walaupun uangnya banyak, nggak dibawa uang itu semua, betul tidak? Walaupun uangnya dan hartanya dimasukkan ke dalam kuburannya juga, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mesir di kuburannya raja-raja mereka, betul tidak? Hartanya ditaruh semua di kuburannya itu nggak dibawa mati. Jadi kebahagiaannya semu, minimal sementara. Dan tadi walaupun misalkan kita banyak uang di dunia, tapi kalau tidak dibarengi dengan beribadah kepada Allah, tawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka gundah gulana rasa gelisah itu yang akan menjangkiti. Dia tidak akan puas. Sekedar tidak puasnya dia dengan dunia itu saja sudah merupakan kegundahan. Sekedar dia tidak qanaah, sekedar dia tidak bersyukur kepada Allah, dia merasa kurang terus, betul tidak? Maka itu sudah merupakan bentuk kegundahan atau kegelisahan. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya, pembahasan tentang rasa takut ini sampai pada rasa takut yang terpuji. Nanti ada juga rasa takut yang tidak terpuji. Rasa takut kepada Allah tapi tidak terpuji, yakni takut yang tidak sesuai syariat. Rasa takut yang membuat seseorang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu takut yang tidak terpuji. Itu insya Allah akan dijelaskan lebih rinci di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan ini. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.